warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini. Kami akan membahas mengenai strategi manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, apa sih pengertian dari manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu komponen utama pada perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya, yang dimana manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia atau karyawan akan dikelola oleh sebuah divisi yang bernama Human Resource atau HR. Lalu, ada yang tahu tentang tujuan dari manajemen sumber daya manusia? Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengembangkan perusahaan melalui penerapan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Karena berhubungan dengan nilai dan budaya perusahaan, sumber daya manusia harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan. Proses seleksi ini, pengelolaan termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran fungsi manajemen sumber daya manusia yang membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih baik. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang, dengan tujuan mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, perekrutan atau rekrutmen. Sebagai pengelola tenaga kerja pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Rekrutmen sendiri merupakan penarikan tenaga kerja yang sesuai dengan posisi yang sedang kosong. Jadi, perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, seleksi. Seleksi merupakan proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan beberapa kandidat yang tersedia. Dalam tahapan seleksi terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum fit. Kemudian kandidat yang kriterianya memenuhi harapan perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HRD akan memberikan tes secara tertulis maupun wawancara atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima. Yang keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Dalam hal ini, orientasi memberikan informasi-informasi yang ideal seperti sejarah perusahaan atau nilai dan budaya. Fungsinya agar menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Selanjutnya, pelatihan. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan karyawan juga sudah diatur oleh Undang-Undang tahun 2003. Dan kemudian pengembangan, yaitu proses peningkatan kemampuan pegawai
yang dilakukan di lingkungan kerja. Contohnya pengembangan adalah mentoring, coaching, dan lain-lain. Yang kelima, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan. Di dalam evaluasi kinerja terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Dengan evaluasi kinerja, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Yang keenam, kompensasi dan penggajian pada manajemen sumber daya manusia. Kompensasi diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atau kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pada prinsipnya, kompensasi ini memberikan keadilan dan kelayakan penyesuaian dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. Untuk memberikan tingkat kompensasi yang baik kepada karyawan, manajemen harus memiliki pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik. Ketujuh, pengintegrasian. Perusahaan dan karyawan adalah elemen yang saling membutuhkan. Fungsi pengintegrasian pada manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan, sehingga tercipta lingkungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi keduanya. Yang kedelapan, pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah upaya yang diberikan oleh divisi HR agar kerjasama antara karyawan dan perusahaan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, pemberhentian. PHK adalah pengaturan suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan sesuatu hal. Fungsi ini sangat penting karena meminimalisasi gugatan hukum akibat penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.